Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danendra Stefano Farel dari kelas 11 Geomatika 2 nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan materi matrik yang sudah dijelaskan oleh guru kami, yaitu Bu Rini selaku guru matematika. Ya udah, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian matrik. Matrik merupakan himpunan skalar atau bisa juga disebut dengan bilangan real atau kompleks yang disusun atau dijajarkan secara persegi panjang menurut baris-baris dan kolom-kolom. Ordo atau ukuran dari suatu matrik adalah banyak baris dari kolom suatu matrik. Susunan horizontal disebut dengan baris, susunan vertikal disebut dengan kolom. Bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom disebut elemen matrik. Nama matrik ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Jadi kesimpulannya yaitu matrik adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom yang ditulis di antara tanda kurung atau garis lurus seret. Nah, garis lurus kanan kiri, tengahnya ada huruf kapital. Nah, itu. Susunan horizontal disebut dengan baris, sedangkan susunan vertikal disebut dengan kolom. Jadi seperti bentuk umum pada gambar tersebut yang menjelaskan tentang A sama dengan buka kurung A11, A12 sampai A1N. Itu maksudnya yaitu A11, A12 sampai dengan A1N itu disebut dengan baris. Kemudian A21, A22 sampai dengan A2N itu disebut baris. Sampai selanjutnya. Kemudian A11, A21 sampai AM1 itu disebut dengan kolom. Yang pokoknya yang menurun itu disebut dengan kolom, kemudian yang sejajar itu disebut dengan baris. Kemudian A12, A22 sampai AM2 itu sama disebut kolom sampai sehabis sampai dengan A1N itu sampai seterusnya. Dan AM adalah elemen atau unsur matrik yang terletak pada baris ke M dan kolom ke N. Ya, jadi maksud A1N itu apa, itu lambang dari bilangan baris, dan AM1, AM2, AMN itu lambang dari sebuah kolom. Ya, gitulah. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis matrik. Yang pertama yaitu ada matrik 0 yang dilambangkan dengan A sama dengan buka kurung baris 1 00, baris kedua 00, baris ketiga 00, dan baris maksud saya kolom ke-1 00, 2 00, kolom ketiga 00 tutup kurung. Maksudnya yaitu matrik yang setiap elemennya adalah 0, jadi semuanya adalah 0. Kemudian yang kedua matrik persegi. Di sini dilambangkan D sama dengan buka kurung baris ke-1 AB, baris kedua CD, dan kolom ke-1 AC, kolom kedua BD tutup kurung. Maksudnya yaitu matrik yang jumlah baris dan kolomnya sama. Ordo matrik N kali N sering disingkat dengan N aja. Jadi kan N kali N itu maksudnya misalkan di sini ada 2 baris 2 kolom. Jadi ditulis 2 kali 2. Ya, begitu. Atau bisa juga disebut 2, berarti berordo 2. Ya. Kemudian yang ketiga ada matrik baris yang dilambangkan dengan B sama dengan buka kurung A
B, C tutup kurung. Maksudnya yaitu matriks yang hanya mempunyai satu baris. Jadi yang dimaksud matriks baris itu cuma ada satu barisnya. Ya. Kemudian matriks segitiga. Di sini dilambangkan E sama dengan buka kurung baris ke-1 AB, baris kedua 0C, kolom ke-1 A0, kolom kedua BC tutup kurung, atau bisa juga dilambangkan dengan F sama dengan buka kurung baris ke-1 A0, baris kedua BC, kolom ke-1 AB, kolom kedua 0C tutup kurung. Dan maksudnya yang E itu adalah segitiga atas, kemudian yang B itu adalah segitiga bawah. Maksudnya apa? Nah, ini penjelasannya. Yang pertama itu adalah matriks yang semua elemen di bawah diagonal utama 0. Maksudnya diagonal utamanya 0. Yaitu yang mana? Yang E. Yang E sama dengan buka kurung AB 0C tutup kurung itu adalah segitiga atas. Kemudian yang F itu adalah segitiga bawah. Maksudnya yaitu matriks yang semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi kalau perbedaan segitiga bawah dan segitiga atas itu, kalau segitiga atas 0 itu 0 utamanya itu di bawah, dan segitiga bawah itu 0 utamanya di atas. Ya, itu. Kemudian yang kelima, matriks kolom. Di situ dilambangkan C sama dengan buka kurung kolom A B C tutup kurung. Tutup ya. Maksudnya yaitu matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Jadi matriks satu kolom itu disebut matriks kolom. Ya. Kemudian yang keenam adalah matriks diagonal. Di situ dilambangkan G sama dengan buka kurung baris ke-1 A00 baris kedua 0B0 baris ketiga 00C, dan kolom ke-1 A00, kemudian kolom kedua 0B0, kolom ketiga 00C tutup kurung. Maksud dari matriks diagonal ini adalah matriks persegi yang semua elemennya 0 kecuali elemen-elemen diagonal utamanya. Jadi seperti A, B, C itu diagonal utamanya. Kemudian kita lanjut yang ketujuh, matriks skalar. Di situ dilambangkan buka kurung, maksud saya H sama dengan buka kurung baris ke-1 C00, baris kedua 0C0, baris ketiga 00C, dan kolom ke-1 C00, kolom kedua 0C0, kolom ketiga 00C tutup kurung. Maksudnya yaitu matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya sama, tetapi bukan 0 dan semua elemen lainnya 0. Ya. Kemudian soal yang ke-8, matriks identitas. Di situ dilambangkan I sama dengan buka kurung baris ke-1 100, baris kedua 010, baris ketiga 001, dan kolom 1 adalah 100, baris yaitu kolom kedua 010, kolom ketiga 001 tutup kurung. Yaitu maksud dari matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya sama, tetapi bukan 0 dan semua elemen lainnya 0. Kemudian kita lanjut yang ke-9, matriks simetris. Matriks di situ dilambangkan J sama dengan buka kurung baris ke-1 ABD, baris kedua BCE, baris ketiga DEF, dan kolom 1 ABD, kolom kedua BCE, kolom ketiga DEF tutup kurung. Maksudnya yaitu matriks yang semua elemennya merupakan koefisien dari suatu sistem persamaan linear. Ya, gitu. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu transpose matriks. Transpose matriks yaitu proses mengubah susunan baris menjadi kolom
dan susunan kolom menjadi baris. Beberapa sifat dari transpose matrik yaitu yang pertama adalah buka kurung A ditambah B tutup kurung transpose. Jadi T itu dilambangkan dengan transpose sama dengan A transpose ditambah B transpose. Kemudian yang kedua buka kurung A transpose tutup kurung sama dengan A. Kemudian K buka kurung A transpose tutup kurung sama dengan buka kurung K A tutup kurung transpose. Kemudian buka kurung AB tutup kurung transpose sama dengan B transpose A transpose. Maksudnya yaitu transpose atau bisa diartikan dengan putaran, yaitu matrik yang diperoleh dari matrik A dengan menukarkan elemen-elemen pada baris menjadi kolom dan sebaliknya elemen-elemen pada kolom menjadi baris. Nah, begitu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang kesamaan dua matrik. Di sini ada contohnya yaitu buka kurung A B kemudian baris yang kedua C D dan kolom ke-1 A C kolom kedua B D tutup kurung sama dengan buka kurung baris ke-1 A B baris kedua C D dan kolom ke-1 A C kolom kedua B D tutup kurung. Maksudnya yaitu dua buah matrik yang dikatakan sama jika dan hanya jika mempunyai ordo yang sama serta elemen-elemen dalam matrik yang bersesuaian sama. Kemudian materi selanjutnya operasi matrik. Yang pertama penjumlahan matrik. Dua matrik atau lebih dapat dijumlahkan jika dan hanya jika mempunyai ordo yang sama. Kemudian yang kedua pengurangan matrik. Dua matrik atau lebih dapat dikurangkan jika dan hanya jika mempunyai ordo yang sama. Kemudian yang kedua, perkalian matrik dengan matrik. Perkalian matrik dengan matrik umumnya tidak komutatif. Syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama matrik sama dengan jumlah banyaknya baris matrik kedua. Hukum perkalian matrik yaitu hukum distributif A bintang itu bisa disebut juga A kali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan AB ditambah AC. Kemudian hukum asosiatif A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan A sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung kali C. Kemudian tidak komutatif yaitu A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Kemudian bila A dikali B sama dengan A dikali C, belum tentu B sama dengan C. Ya. Kemudian materi selanjutnya adalah determinan matrik. Yang pertama yaitu determinan matrik berordo 2 kali 2. Yaitu determinan matrik A didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan dari matrik A dinotasikan dengan det A atau determinan A. Jadi garis yang berada di sebelah kanan dan di kiri A itu disebut determinan. Kemudian kita lanjut yang kedua yaitu determinan matrik berordo 3 kali 3. Untuk mencari determinan dari matrik persegi berordo 3 kali 3 akan digunakan suatu metode yang dinamakan metode Sarus. Sesuai dengan definisi determinan matrik, maka determinan A sama dengan buka kurung baris ke-1 ABC, baris kedua DEF, baris ketiga GHI, tutup kurung. Supaya bisa dikalikan, maka A
baris A, B, kemudian baris D, E, kemudian baris G, H itu ditaruh atau disalin kembali di sebelah kurung. Ya, kurung itu di sebelah kanan kurung. Nah, dan berhubung di situ di gambar tersebut adalah AC, kemudian DE, GH, dan aslinya yang C itu adalah B. Jadi typo dikit, maaf ya. Dan cara mengalihkan gimana? Nah, cara mengalihkannya yaitu dimulai dari sebelah kiri. Ya, kiri. Jadi A dikali E dikali I, kemudian B dikali F dikali G, kemudian C dikali D dikali H, kemudian dikali lagi namun berbeda arah. Kan tadi kan ke kiri dan sekarang ke kanan, yaitu dari C dikali D dikali I, dan maksud saya B dikali D dikali I, dan A dikali F dikali H, dan C dikali E dikali H. Nah, kan tadi kan yang di sebelah kiri itu setiap habis dikali itu ditambah. Jadi kan tadi kan A dikali E dikali I. Kemudian itu hasilnya ditambah dengan B dikali F dikali H. Itu sampai seterusnya. Dan setelah habis dikali sebelah kiri itu diberi tanda min atau dikurang, dan baru pindah perkaliannya ke sebelah kanan, kemudian melakukan hal yang sama dengan yang tadi ya gitu. Kemudian yang materi berikutnya kita masuk kepada inverse matrix. Yang pertama yaitu inverse matrix berordo 2x2. Misalkan A dan B adalah dua matriks yang berordo 2x2 dan memenuhi persamaan AB sama dengan BA sama dengan 1, 2x2, maka matriks A adalah matriks inverse dari matriks B, atau matriks B adalah matriks inverse dari matriks A. Ya, seperti A sama dengan buka kurung baris AB, kemudian baris kedua CD, kolom ke-1 AC, kolom kedua BD tutup kurung, maka A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan buka kurung baris D min B, kemudian baris kedua min C A, kolom ke-1 D C, D min C, kolom kedua min B A tutup kurung. Nah, begitu. Kemudian yang kedua yaitu inverse matrix berordo 3x3. Untuk mendapatkan matriks unsur inverse 3x3, kita perlu memahami matriks-matriks berikut. Yang pertama yaitu matriks kofaktor, yang kedua adjoint, yang ketiga rumus inverse matriks ordo n kali n. Nah, seperti pada gambar tersebut ada rumusnya yaitu A n kali n sama dengan 1 per determinan A n kali n dikali ADJ, atau bisa disebut juga dengan adjoint, dikali A n kali n. Nah, itu. Nah, dari penjelasan saya tentang pengertian matriks sampai dengan jenis-jenis matriks, saya harap kalian bisa paham dan mengerti dengan baik dan benar ya. Dan terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.